Orang pintar tuh uang tuh sangat gampang ya, apalagi cuma materi, mau apa, mau penthouse, mau mobil, itu sangat gampang, mau jam tangan mudah. Tapi yang sulit menurut gue adalah, gue pengen cari mimpi yang lebih sulit lagi. Mimpi gue adalah untuk balikin Indonesia ke kerajaan lama. Ya, jadi kalau kalian lihat zaman-zaman di Majapahit, ini adalah negara yang luar biasa sumber dayanya, dan sayangnya intelektual masyarakatnya sangat rendah. Jadi cara gua adalah dengan membesarkan justru channel ini. Kalian tanya kenapa gua masih syuting kayak begini? Jujur ya, mungkin ya, orang yang punya duit kayak gua nggak akan pernah nyalain kamera begini dan syuting seperti ini. Kecuali bisnisnya memang di entertainment, tapi bisnis gua sama sekali nggak di entertainment, di investasi. Lalu ngapain gua melakukan hal-hal ini? Karena itu gua pengen level up ya intelektual dari bangsa kita. Gimana caranya gua itu? Ya itu lewat ini karya gua, karena gua mungkin bisa mati suatu saat nanti, tapi ide yang gua taruh di sini itu nggak akan pernah mati. Kalian mungkin kalau pernah lihat ya simbol-simbol yang gua taruh ya kan. Contohnya misalnya kalian lihat di YouTube gua atau di Instagram gua itu ada logo seperti A terbalik ya, V. Itu kalian bayangin, saking rendahnya IQ negara ini, ada yang kadang komen itu logo satanis ya bang. Kalian bayangin, serendah itu. Buat yang tahu matematika, itu adalah logo matematika. Ya, jadi itu adalah for all artinya, atau untuk semua. Jadi gue pengen berikan edukasi untuk semua, makanya logonya itu. Nah, tapi pertanyaan besar gini kan, oke, kalau mimpi cuma ngawang-ngawang doang, tapi gimana cara mencapai mimpinya? Nah, makanya gue bawakan gimana caranya mimpi itu jadi aksi. Mimpi untuk berubah jadi aksi itu cuma perlu satu kunci. Satu kunci namanya persistence. Persistence itu adalah kemampuan untuk kalian gini, kalian dalam bikin bisnis, kadang satu hal, bisnis itu kan kalian melakukan banyak kesalahan. Tapi kadang satu kesalahan bisa bikin bisnis kalian luar biasa susah dan bangkrut. Gue bilang tadi, untuk mencapai mimpi ini, kalian membutuhkan satu kunci yang namanya persistence. Gimana cara kalian bisa dapat persistence ya? Ini ada 3 cara yang gue bisa sharing ke kalian. 1, kalian punya tujuan yang sangat kuat dan kalian bakar jembatan kalian. Kalian pernah dengar cerita di mana waktu ada satu pasukan yang mendarat di suatu pantai, mereka kalah jumlah, tapi mereka lakukan adalah apa? Mereka bakar kapalnya, jadi mereka nggak bisa mundur. Lalu akhirnya perangnya menang. Nah, kalian harus bakar jembatan kalian. Seperti gue dulu. Gue dulu ngerasa orang-orang sekitar gue mungkin nggak bisa support gue seperti ini. Gue mesti cari lingkungan baru, gue mesti cari tempat baru. Pertama kali gue punya duit, yang gue lakukan adalah keluar dari rumah. Lalu gue mulai usaha gue sendiri, semuanya gue mulai sendiri. Itu adalah membakar jembatan gue. Ya, gue udah gak ada jalan pulang seperti itu. Nah, kalian harus bisa bakar jembatan kalian di versi kalian masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sampai persisten dari mimpi, kalian punya rencana yang konkret dan konsisten. Nah, ini kata-katanya, konkret dan konsisten. Rencananya apa? Plannya jelas. Lu mau perang, ya bikin strategi perangnya gitu. Alexander the Great mau perang sama Darius Persia, dia bikin strategi perangnya seperti apa, eksekusi seperti apa. Rencananya jelas, konkret, dan konsisten dilakukan. Jangan kalian cuma rencana, oke, gue mau bikin bisnis ini, rencananya begini, tapi nggak ada konkretnya. Ya itu nggak persisten jadinya. Yang kedua, konkret dan konsisten. Dan yang ketiga, ini penting nih, karena persistence itu bisa dihilangkan oleh orang-orang yang justru di sekitar kita. Jadi namanya gue sebutnya otak anti negatif. Ada yang bilang, bang, kok lu nggak pernah kenapa-napa kalau ada orang yang ngata-ngatain lu? Karena gue nggak peduli. Itu kayak orang di pinggir jalan gembel itu ngatain gue, nggak bikin hidup gue kayak gini gimana. Bahkan misalnya mau ada teman gue sekalipun yang dekat mau ngatain gue, silahkan gitu, gue nggak peduli. Ini namanya otak anti negatif ya. Jadi kalian harus buang semua orang yang meremehkan kalian, contoh keluarga, contoh teman, contoh pacar sendiri. Lu buang aja gitu. Otak kalian ya udah dengerin tapi hilang gitu. Kalau kalian punya 3 ini, kalian bakar jembatan kalian, punya tujuan yang sangat kuat, kalian punya rencana yang konkret lalu dilakukan secara konsisten, dan kalian punya otak anti negatif, kalian akan mencapai yang namanya persistence. Mau ada badai, mau ada gimana, kalian akan tetap lakuin yang kalian lakuin setiap hari secara konsisten, disiplin, persistence. Nah, itu dilakukan ditambah waktu ya. Jadi kuncinya adalah persistence tadi yang 1 plus waktu. Untuk persistence itu perlu 3 tadi. Kalau kalian dapat persistence plus waktu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, percayalah kalian akan mencapai suatu hal yang luar biasa di kemudian hari. Hidup ini lucu ya. Kalian mungkin meremehkan hal-hal seperti ini, tapi kalian mikir, oh, semuanya itu berdasarkan hanya kepintaran dan intelektual. Kalau itu case-nya, semua orang yang terpintar di sekolah, di kelasnya itu jadi yang terbaik dong di dunia. Nyatanya nggak, mereka cuma jadi sampah masyarakat banyak kan. Buktiin aja pakai sekolah gue. Coba, yang ranking 1 semua, halo, kalian di mana semua sekarang? Bahkan mungkin ada yang kerja sama gue. Karena bisa seperti itu. Ya itulah dunia. Pakai kemampuan pikiran alam bawah sadar kalian. Bukan cuma intelektual yang di luar, tapi alam bawah sadar ini dari mimpi, ya bikin rencana, jadi intuisi yang kalian lakukan, bahkan kalian bisa bikin decision making lebih cepat. Ada hal-hal seperti itu karena kita adalah makhluk yang spiritual. Jadi kita harus mikir pakai cara-cara yang berbeda untuk mencapai apa yang kita mau. Kalian banyak yang bercanda tentang kopi 80.000, tapi itu adalah konsep mengaktifasi mimpi ya, yang kalian punya dari alam bawah sadar kalian menjadi suatu tujuan yang jelas.